Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat bertemu kembali para pendekar dimanapun berada di seluruh Nusantara. Jangan lupa subscribe teman-teman pendekar dimanapun berada, like and share. Semoga teman-teman pendekar dimanapun berada sehat selalu dan harga karet akan semakin naik. Salam pendekar Kemarin ku melihatmu, mulai dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, rasa Sumatera Barat, sekarang Bengkulu, dan kau daerah-daerah masih. lainnya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai daerah-daerah mana saja penghasil karet terbesar di Indonesia. Jadi kita ambil dari 10 daerah penghasil karet terbesar di Indonesia. Itu diambil dari data tahun 2018, di mana yang pertama daerah penghasil karet terbesar adalah Sumatera Selatan dengan produksi pada tahun 2018 sekitar 982.000 ton. Kemudian posisi yang kedua ditempati oleh Sumatera Utara di mana produksinya mencapai 461.000 ton lebih. Kemudian posisi yang ketiga ditempati oleh Riau dengan produksi sekitar 368.000 ton lebih. Yang berikutnya adalah daerah Jambi dengan total produksi 315.000 ton lebih. Kemudian yang berikutnya adalah Kalimantan Barat dengan total produksi 275.000 ton. Kemudian yang selanjutnya adalah Kalimantan Selatan dengan total produksi 193.000 ton. Yang berikutnya adalah Lampung dengan total produksi 160.000 ton. Yang berikutnya adalah Kalimantan Tengah dengan total produksi 155.000 ton. Yang berikutnya adalah Sumatera Barat dengan total produksi 152.000 ton lebih. Dan yang urutan ke-10 adalah Bengkulu dengan total produksi 122.000 ton lebih. Jadi produksi nasional karet Indonesia pada tahun 2018 mencapai sekitar 3,63 juta ton. 3,63 juta ton. Itulah hasil produksi karet Indonesia di tahun 2018. Untuk yang berikutnya, negara-negara penghasil karet terbesar di dunia. Jadi ada 6 negara yang menjadi negara penghasil karet terbesar di dunia, di mana urutan yang pertama itu ditempati oleh Thailand dengan produksi sekitar 4,7 juta ton dengan luas lahan sekitar 2 juta hektar. Produksi 4,7 juta ton dengan luas lahan 2 juta hektar. Kemudian urutan kedua ditempati Indonesia, produksi 3,6 juta ton dengan luas lahan 3,5 juta hektar. Produksi 3,6 juta ton dengan luas lahan 3,5 juta hektar. Urutan ketiga ditempati oleh Vietnam dengan produksi 1,1 juta ton dan luas lahan 520.000 hektar. Yang keempat ditempati oleh India dengan produksi 978.000 ton. Yang kelima ditempati oleh Cina dengan produksi 824.000 ton dengan luas lahan 475.000 hektar. Kemudian yang berikutnya adalah Malaysia dengan produksi 781.000 ton. Jadi itulah saudara-saudara 6 negara penghasil karet terbesar di dunia. Jadi untuk yang berikutnya kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga karet dunia. Jadi ada
beberapa faktor yang mempengaruhi harga karet dunia, diantaranya satu, permintaan dan penawaran di pasar karet internasional. Jadi artinya jika permintaan di pasar karet internasional itu tinggi sedangkan suplai sedikit, maka harga akan naik. Sedangkan sebaliknya jika permintaan sedikit suplai besar, maka kemungkinan besar harga akan turun. Kemudian faktor yang kedua adalah produksi, konsumsi, dan regulasi di negara Cina. Karena Cina merupakan salah satu penentu harga karet dunia karena merupakan salah satu negara dengan pengguna terbesar karet alam dunia. Kemudian yang berikutnya adalah harga karet di pasar berjangka. Itu juga sangat mempengaruhi untuk harga karet di pasar internasional. Kemudian yang keempat, produksi dan penggunaan karet sintesis. Karena itu dengan naik turunnya harga minyak juga sangat berpengaruh kepada harga karet sintesis dan sangat berpengaruh kepada harga karet alam. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan industri pengolahan karet, misalnya ban dan industri otomotif. Jadi perlu juga kita ketahui, jika industri otomotif itu semakin maju, maka industri ban juga akan semakin berkembang dan permintaan karet juga akan semakin tinggi. Kemudian faktor yang berikutnya adalah alam. Jadi alam itu juga sangat berpengaruh kepada fluktuasi naik turunnya harga karet. Misalnya satu negara mengalami musim kering, tersebut merupakan negara penghasil karet seperti Thailand, maka akan sangat berpengaruh kepada fluktuasi naik turunnya harga karet. Kemudian yang berikutnya adalah faktor palas atau valuta asing, kurs. Di mana untuk harga di luar itu umumnya menggunakan USD atau dolar. Karena itu sangat berpengaruh kepada harga karet di dalam negeri. Jika harga dolar tinggi, maka kemungkinan besar ada berpengaruh kepada kenaikan harga karet di dalam negeri. Itulah mungkin penjelasan singkat mengenai faktor-faktor apa saja kira-kira yang dapat mempengaruhi harga karet alam dunia yang juga akan berpengaruh kepada harga karet di dalam negeri.